Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harapkan semuanya dalam kondisi baik-baik saja seperti yang saya rasakan saat ini. Apa yang Anda pikirkan ketika kita bicara tentang cinta? Ya, Anda sedih. Sedih karena teringat diputus cinta oleh pasangan Anda. Atau Anda begitu gembira karena begitu indahnya pengalaman Anda tentang cinta. Memelihara cinta itu lebih sulit ya daripada pada saat kita mendapatkan cintanya. Ya, saya katakan sulit karena pada saat proses kita menjalin hubungan dengan pasangan kita di situ akan menemui yang namanya hambatan. Kita juga menemui rintangan. Seperti misalnya pada saat kita berhubungan dengan pasangan kita, mungkin kita pernah dibohongi ya, atau kita juga pernah dikhianati. Ini yang seringkali dalam proses pemeliharaan ini kita kadang merasa mengalami kesulitan. Cinta itu seperti kita kalau lihat pendeteksi detak jantung di rumah sakit. Detak jantung orang hidup adalah naik dan turun, tapi detak jantung orang mati dia akan mendatar. Nah, itulah cinta. Dalam mengolah cinta, kita akan menemui masa pada saat bahagia dan kadang juga menemui masa sedih atau dikecewakan. Itu semua pernah dialami oleh semua orang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan pasangan kita agar lebih awet dan bisa tumbuh. Yang pertama adalah pasangan kita ini adalah manusia, bukan malaikat, dimana pastinya kita jauh dari sempurna. Jadi kita punya kelebihan dan juga kita punya kekurangan. Pahami itu, sehingga kita dalam melakukan segala hal dengan pasangan kita harus punya pemikiran positif terhadap pasangan kita. Yang kedua, jika kamu ada masalah dengan pasanganmu, jangan tergesa-gesa untuk menyalahkan dia. Tapi koreksi yang paling penting adalah koreksi pada diri sendiri. Misalkan suami sekarang orangnya sangat dingin terhadap kita atau cuek terhadap kita introspeksi. Misalkan suami sekarang orangnya sangat dingin terhadap kita atau tidak peduli terhadap kita. Kita introspeksi diri. Mungkin kita sering kasar atau sering memojokkan dia sehingga pasangan kita merasa tidak nyaman pada kita dan pada akhirnya tidak peduli pada diri kita. Anda pahami itu. Yang ketiga, jangan dibandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Membandingkan itu bukan solusi. Sekali lagi, membandingkan itu bukan sebuah solusi. Justru itu akan membuat pasangan kita semakin kecewa terhadap kita. Berikutnya yang nomor 4 adalah setiap pasangan harus berbaik sangka terhadap pasangannya. Berbaik sangka sama seperti biji yang kita tabur di tanah, kemudian biji akan tumbuh kalau setiap hari kita akan siram. Begitu juga cinta, setiap hari harus dipupuk seperti apa? Kita harus saling pengertian, kita harus saling menjaga hatinya, dan kita harus saling berpikir satu sama lain, harus berpikir positif ya. Itu setiap hari harus kita lakukan, karena dengan itu perasaan cinta akan semakin tumbuh. Yang terakhir, yang kelima adalah bahasa komunikasi ya. Jadi kita harus tahu kapan kita harus memberikan saran, kita harus memberikan penekanan, atau kapan kita harus mendengarkan. Ini yang harus kita perhatikan juga, bahwa bahasa komunikasi ini bukan dilihat dari intelijensinya ya, tapi dilihat dari kepekaan pasangan masing-masing ya. Misalkan ini suami baru datang, belum melakukan apa-apa langsung dimarahi, ini kan berarti istri kurang peka ya. Ada baiknya
kita sajikan dulu makan, disuruh dia mandi dulu, misalkan dia sudah tenang, baru setelah itu kita sampaikan apa yang menjadi permasalahan kita, ya. 5 hal tadi masukan dari saya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.